Jadi saya mengerjakan exercise 3.3.7. Soal yang pertama, misalkan X adalah random variabel yang menotasikan panjang umur dari suatu tabung TV. PDF dari X-nya diberikan sebagai berikut, yaitu lambda dikali eksponensial dari min lambda kali X. Hitunglah probabilitas dari poin 1 sampai dengan 5. Yang pertama, peluang dari J kurang dari X kurang dari sama dengan J plus 1. Dengan J-nya adalah 0, 1, sampai seterusnya. Peluang J kurang dari X kurang dari J plus 1 dapat dihitung sebagai berikut. Yaitu peluang X kurang dari sama dengan J plus 1 dikurangi peluang X kurang dari J. Di mana peluang X kurang dari sama dengan J plus 1 dapat dihitung dengan 1 dikurangi peluang X lebih besar dari J plus 1 dikurangi 1 dikurangi peluang X lebih besar dari J. Di mana angka 1 ini saling menghilangkan sehingga diperoleh peluang X lebih besar dari J dikurangi peluang X lebih besar dari sama dengan J plus 1. Dengan demikian diperoleh peluang J kurang dari X kurang dari sama dengan J plus 1 adalah eksponensial min lambda dikali J dikali 1 min eksponensial min lambda dengan J-nya sama dengan 0, 1, dan seterusnya. Oke, sebentar. Yang di ini kok kurang dari yang diminta X kurang dari J ini J plus 1 dikurangi. Ini benar nggak di langkah yang ini nih? Anda bisa lihat itu yang langkah pertama itu. Yang ini, Pak. Ya. Ini discrete apa continue ini variabel randomnya? Continue, Pak. Continue. Iya, continue. Continue. Jadi ini kalau continue kan jadi ini, tapi kalau Anda nuliskan ini kan kesannya jadi ada yang X sama dengan J-nya ikut mana ini? Oh. Atas, ini kan J plus 1. G. Berarti kalau ini kurang dari, kalau mau di ini kan, harinya saya sama dengan kan di sini. Anda mau ambilnya ini J plus 1, berarti yang X sama dengan J ikut mana ini? X sama dengan J ikut yang ini, Pak. Ikut atas ini yang sebelah ini kan. G. Ini padahal ini orang atau sama dengan J plus 1, terus ini kurang atau sama dengan J. Oke, jadi X sama dengan J ikut yang atas ini ya, di G. Terus 1 min. Nah, memang kalau untuk continue sudah sama dengan memang nggak terlalu berpengaruh sih ya karena continue. Tapi cuman yang kita tetap nuliskan di sininya ya supaya kelihatan pengaruhnya ya. Oh, oke, Pak. Ya ini kan X kurang sama dengan J, ini lebih besar sama dengan J plus 1. Jadi J plus 1 ikut mana ini? Ya kan jadi ini kalau untuk discrete nanti jadi kacau ini kan. Ini untung kayak untuk continue jadi enggak. Iya memang, tapi kan kita tetap mulai kalau pada saat itu ya diusahakan adalah karena continue pada saat yang sama dengan itu kan ukurannya 0 di sini. Jadi tapi tetap untuk biar apa kelihatan pengaruh antara ini ya di ini kan tetap dimunculkan ya kayak ini kurang dari J yang sama dengan J, gimana memang sama dengan J memang peluangnya kan 0 sih kalau itu continue, tapi khusus Iya, Pak. di ini kan ya. Oke, ini hanya masalah nanti apa
Kalau pada saat kerja diskrit, jadi akan kemungkinannya jadi secara biasa karena aja mulai apa, biar tadi sama continue dibuat sama lah gitu. Nggih, Pak. Oke ya, terus dilanjutkan cari apa yang berikutnya. Untuk yang kedua, peluang X lebih besar dari T dengan T-nya lebih besar dari 0. Sehingga peluang X lebih besar dari T adalah eksponensial min lambda T. Ini langsung karena dapat dari mana? Coba yang ke atasnya. Diketahuinya apa tadi? Terus ke atas lagi. Dikatanya kan FE kan? Saya ngambil dari buku itu, Pak. Kalau peluang X lebih besar dari X kecil itu menghitungnya langsung eksponensial pangkat min lambda X kecil, Pak. Nah, kalau bisa di sini ya Anda kelihatan harusnya apa? Integral dari apa? Dari Integral T, dari 0 sampai T. ya kan dari ke arah atas kan ini karena lebih dari kan ini. T G. menuju tak hingga, Menuju T tak sampai hingga. tak hingga, integralkan apa? Fungsi fx-nya ini. Gitu. Ya. Ya jangan langsung ini ya, jadi karena di situ di pekerjaannya itu. Gitu. Oke, Pak. Jadi jangan langsung karena Anda yang diminta kan mencari apa peluang X dari ini sebenarnya malah Anda bisa menggunakan kalau di sini adalah karena Anda kan punya fx kan di sini ini. Iya, Jadi Pak. apa? Integral dari fx dx tapi batasnya apa? T T sampai sampai tak hingga. nah, itu. Ya, tolong didetilkan itu ya dikerjakan jangan terus karena di sini memang dimintanya seperti itu. Iya, Pak. Nanti direvisi. Oke, ya terus yang berikutnya. Yang berikutnya peluang dari X lebih besar dari S ditambah T bersyarat X lebih besar dari S. Peluang ini bisa dihitung dengan peluang X lebih besar dari S plus T diiriskan dengan peluang X lebih besar dari S. Dibagi peluang X lebih besar dari S. Jadi kalau Anda memang mau langsung kayak gini di atasnya cari juga Pak yang tadi ya Anda kan punya baru F kecil kan. F Iya, Pak. kecil kan PDF-nya. Kalau F besar apa? CDF. Kalau S besar itu yang lawannya CDF tadi kan 1 min CDF kan dapat yang S. Oke. Dan ini kan yang ke arah atasnya kan ini ke arah ininya jadi nanti dilengkapi ya Bapak. Jadi kan kalau kita mempunyai ada FX, kita mempunyai apa? SX, kita punya apa? FX kan. Besar X. Oke. Kalau SX kan yang ke arah apa? X sampai ke tak Tak hingga. hingga. Kalau FX adalah dari minta hingga sampai X gitu. X. Oke. Jadi diperlihatkan itu ya di detiknya ini Anda mau yang ke mana. Jadi kalau kita ini kan SX kan sama dengan apa? 1 min FX. X. Kalau FX berarti apa? Kalau kaitannya ke SE gitu. Bisa maka 1 min SE itu kan, jadi dua itu kan. Oke. Karena dia cara ekor sananya ya arah bawahnya aja kan, ngambilnya itu. Nah, memang notasi S itu nanti karena di statistik ada khusus yang namanya survival analysis, ngurusi apa sisa hidupnya. Jadi orang sampai sekarang sudah ini sisa hidupnya tinggal berapa. Itu survivalnya. Jadi kalau di ini kan sekarang X maka tinggal berapa misalnya. Oke, nanti di ini ya di apa? Nanti karena di atasnya Anda hanya punya F kecil X ya. Padahal di bawah ini banyak menggunakan namanya S yang I2 itu sebenarnya apa? ST kan itu. Karena ke arah atasnya kan itu kayak yang ini kan jadi ke arah apa? X. Iya, Pak.
Padahal di sini modal awalnya di atas cuman F kecil gitu kan. Nah, sekarang aja bikin aja kalau mau kayak gitu, punya F kecil, punya F besar, punya S besar. Survival, terus cumulative distribution itu. Nanti bisa langsung dipakai di bawahnya. Oke, disarankan nanti untuk di ujian terbuka hati-hati karena kalau nanti pilihannya UTS-nya adalah terbuka, berarti harus disiplin betul, jangan sekali-kali ada langkah yang tidak ada argumentasinya itu. Jadi setiap langkahnya harus ada pertanggungjawaban karena namanya terbuka kan Anda boleh lihat kemana aja. Ini kemarin ada lihat ke chat GPT, tapi di chat GPT nggak ada argumentasinya, cuma mengatakan ini kan harus minta yang ada argumentasinya itu. Apa paper atau apa ya papernya harus disebut di mana dia itu. Karena ujian yang kategori terbuka kayak tadi, Anda boleh lihat kemana, tapi yang nggak boleh adalah lihat kerjaan temennya. Nah, yang bayang malah lihat temennya kemana ikut-ikutan, nah, nanti jadi malah sama. Gitu. Jadi kemarin saya minta yang pakai apa, yang chat GPT, wadah yang dapatnya kan beda berguna hal yang sama. Yang satu dia bisa sampai dapat referensinya dia kemana aja. Dan misalkan nanti di yang langkah ini kan kalau kita lihat ke atas ya, ini alurnya coba lihat ke atas, nggak dinaikin ke atas itu. Hanya bermodal cuman F kecil di bawah tiba-tiba sudah bisa dapat ya itu kan sebenarnya jadi nggak ada dasarnya dia ini dijawabnya ini. Harusnya bikin dulu setelah F kecil bikin apa F besar. Terus S besar adalah apa 1 min F besar. Nah baru boleh dipakai di sini. Gitu. Karena kita tahu bahwa artinya ini kalau ini kan sama saja F adalah apa? Peluang X kurang atau sama dengan X kan. Nah kalau X besar adalah 1 min FE gitu. Jadi nanti kita akan punya dasar untuk tiba-tiba kok bisa punya apa tadi itu? Coba lihat ke atas ini yang ini Fx lebih besar sama dengan J, E pangkat min tambah J. Dapat dari mana ini? Wong modalnya cuma punya F kecil kok bisa dapat ini ya, E pangkat min tambah J. Nah, saya kan nanti pada saat kerja itu kalau memang mau yang ujian terbuka itu nanti open book itu semua betul-betul semua langkah pertanggungjawabannya ada. Kalau Anda merefer ke suatu ini juga harus ada jelas di mana. Itu ini langkah kalau yang pertama ini misalnya peluang yang mau ditanyakan apa? Jx antara J sampai J plus 1, 1 sampai sana. Di langkah pertama ini kurang sama dengan J. Nah yang di sini adalah kalau kita ini di satu kalau kurang dari berarti sama dengannya ikut ke sana kan. Kalau kita lihat secara di konteksnya diskrit. Nah ini J sini ada diskrit apa kontinu ini J-nya ini? Lihat di ini kan ya. Iya kan 0, 1, 2, 3 kan berarti diskrit di situ kan J-nya. Maka berarti kalau sekarang kita mempunyai X lebih dari J kurang atau sama dengan J plus 1. Berarti kalau mau ditulis seperti ini, benar nggak ini kurang atau sama dengan J? Ya, tapi yang belakangnya aturan matematiknya gimana? Apakah kurang dari J atau kurang atau sama dengan J? Kurang dari J, Pak. Kurang atau sama dengan J apa kurang dari J? Kurang dari J, Pak. Nah ini sama dengannya ikut enggak di sini? Sama dengannya enggak ikut kan? Enggak ikut yang di ini kan? Enggak ikut, Pak. Berarti sama dengan J ikut yang mana kalau kita lihat ini? Kalau melihat
notasi kayak gini, X antara J sampai kurang sama dengan J plus 1. Sebenarnya apa? Kalau kita punya J-nya 1, isinya apa? X adalah lebih dari 1 harus kurang atau sama dengan 2. 2, kan? Jadi kalau kita lihat yang pertama kan misalnya kita, ini adalah 1 kurang dari apa? X kurang atau sama dengan 2. Ya walaupun nanti di kontinu nggak terlalu tapi kan kita lihat ini kalau di matematik kita punya kayak gini artinya apa? X kurang dari sama dengan 1. Nah ini mestinya kan kayak gini kan. Kita sementara nggak perhatikan bahwa nanti memang kalau kontinu kan pulangnya sama dengan tertentu kan nilainya 0. Tapi tetap dulu kita ikuti aturan matematiknya dulu. Karena pada saat kerja diskrit itu pengaruh ada kata sama dengan. Nah di statistik karena ini levelnya kan sebenarnya apa? Ukurannya apa? Jadi kalau pada saat diukuran di suatu titik kalau yang untuk kontinu kan nilainya 0. Tapi ikutilah ini juga ketertiban apa? Yang ini bahasa matematiknya karena kita lagi statmat gitu. Ya, jadi nanti silakan diperbaiki ya, walaupun mungkin nanti jawaban akhirnya ya benar, tapi perjalanannya itu kalau bisa ya benar, makanya orang matematik cenderung lebih disiplin. Karena setiap langkahnya menuju kebenaran harus selalu benar. Di matematik boleh enggak? Langkahnya salah benar, akhirnya benar gitu. Orang matematik hidupnya selalu apa? Benar gitu. Nggak boleh benar salah, akhirnya benar kayaknya nggak ada ya di matematik. Oke, ini terus tadi sudah sampai yang I2, terus I3 sudah tadi ya? Sudah, Pak. I3, tapi nanti silakan juga ya, masalah perhatikan aspek apa ini, terus I4-nya itu suruh ngapa ini? Membandingkan bagian 2 dan 3, lalu dihubungkan dengan sifat negatif eksponensial yang memorialis, Pak. Oke, jadi artinya apa memorialis itu? Ini maksudnya peluang dari suatu kejadian yang terjadi di masa depan tidak dipengaruhi oleh waktu kejadian terakhir dari peristiwa tersebut. Jadi ketika X-nya T dan X-nya S plus T bersyarat X lebih besar T, peluang yang dihasilkan sama dengan eksponensial min lambda T, Pak. Tidak, bagian S plus T-nya tidak mempengaruhi hasil peluangnya. Oke, jadi ini sering masa lalu tidak mempengaruhi, tapi makanya ini nggak cocok kan untuk di kehidupan ini kan? Iya. Lalu orang jadi memorialis properti, jadi nggak punya sifat apa yang sudah lalu ya biarlah berlalu gitu kan. Biar nggak stres gitu kan jadi. Oke, silakan yang lanjut yang ke-5-nya. Yang kelima, misalkan kita mempunyai peluang X lebih besar dari S sama dengan alfa. Bentuk parameter lambda dalam bentuk alfa dan S. Misalkan peluang X-nya lebih besar dari S sama dengan alfa, maka dari peluang tersebut ini bisa ditulis dihitung dengan satuan peluang X kurang dari S. Ya, sama juga ya, tanda sama dengannya didisiplinkan ya. Ini kan bahasa matematiknya kan ini. X lebih dari S, maka ini X kurang atau sama dengan S. Oke. Walaupun untuk kasus kontinu itu nggak berpengaruh gitu. Karena di statistik kalau untuk kasus kontinu ukuran yang sama dengan 0. Oke. Ya, jadi itu. Biasakan tetap disiplinkan karena pada saat main diskrit akan kena masalah. Kalau untuk diskrit. Ini untuk kontinu, kebetulan variabelnya kan kontinu, jadi ini nggak ada masalah. Ya, oke, silakan jadi lanjut. Jadi dihasilkan lambda sama dengan min ln alfa per S.
Untuk yang bagian ini ternyata saya salah tulis Pak di lateksnya. Di catatan saya sudah kurang dari sama dengan. Oke, berarti makanya nanti untuk besok kan yang Anda kirim ke saya yang lateknya ya, jadi usahakan yang di sini yang benar. Oke Pak. Kalau di kertasnya kan, ya memang ada yang kemarin di ujian kertasnya juga dibawakan. Kan nanti ujiannya kan di kelas, kan dikasih kertas. Ya ada kalau ada yang menulis double ya boleh, tapi ya saya lihat yang di sini dulu kan. Jadi kertasnya di. Tapi kalau ada mau kerja kiri pakai kertas, kanan pakai ini ya kalau pinter ya bisa aja nggak apa-apa kan, hasilnya sama. Tapi ada yang nggak ngirim kertas ya nggak apa-apa, memang saya minta jawabannya di overleaf-nya. Tapi kalau overleaf-nya kayak gini, padahal yang di kertasnya benar, saya nggak lihat yang di kertas kan. Oke Maka Pak. mengirim kertasnya juga itu, tapi saya lihatnya yang di overleaf dulu. Ya kadang kalau ini baru saya lihat di kertasnya, ya kertasnya ternyata cuma mengatakan ada di overleaf itu. Ya sudah, akhirnya nggak ada. Udah, jadi kertasnya dikirim itu, karena tulisannya cuma nomor 1 jawaban di overleaf, nomor 2 ada di overleaf. Nah, yang ngapain itu dia ngumpulin kertas yang cuma boros-borosin kertas kan itu? Oh nggak usah kayak gitu aja kan, saya kelihatannya yang di pertama yang di overleaf itu. Ya jadi nanti yang di overleaf diusahakan yang, nah makanya tadi kalau dulu kan ada lembar jawaban sama kertas buram istilahnya kan. Nah yang repot ada yang lama-lama malah gini, dia di folionya dia nulis jawaban ada di kertas buram itu. Saya suruh nyari sendiri di mana lokasinya itu. Makanya saya beri kesimpulan yang saya baca itu yang di kertas folionya saya bilang itu. Ya kalau saya baik hati baru saya lihat kertas buramnya itu. Jadi besok ini kayak kalau memang nanti pilihannya akan saya putuskan kan di pertemuan terakhir, besok pertemuan ke-7. Jadi nanti dari ber-9 ya, Anda sepakat mau media utamanya adalah overleaf, maka berarti itulah yang saya lihat itu. Jadi Anda nggak mengumpulkan kertasnya nggak apa-apa, tapi kalau overleaf-nya nggak kebaca ya nasib gitu kan, jadi nggak itu sudah namanya resiko. Dah. Apakah Anda harus nyadari, apakah pilihannya mau yang di kertas? Jawabannya ya berarti yang di kertas harus yang sebagai utamanya. Nanti silakan Anda punya waktu seminggu untuk berpikir, karena kuliah terakhir kan minggu depan ya. Ini kan minggu ke-6 ya sudah ya. Nanti Oke minggu Pak. depan untuk memutuskan itu. Tapi kalau yang di misalnya ini ada contohnya ini Anda klik post-it cloud-nya bisa masuk kemana tuh Pak? Nanti saya coba, ini ada kan, kalau saya ternyata nggak bisa ngeklik itu, berarti post-it cloud-nya belum terkoneksi ke saya. Coba saya ini kan, oke silakan post-it cloud-nya Anda jelasin coba yang di ini tadi. Tadi kayaknya di bawahnya post-it itu. Kalau bisa diklik itu langsung masuk ke sana gitu ya. Jangan buka dulu gitu. Nah ini kan coba yang tadi, nah ini kan harus ke buka post-it cloud-nya. Saya inginnya Anda cukup ngeklik di yang di apa tadi di overleaf-nya, masuk ke post-it-nya itu. Oke, tadi bisa Pak. Cuma ini di apa namanya? Internet Explorer saya belum login. Oke, berarti maka usahakan pas pada saat ini koneksi internetnya diaktifkan ya. Karena saya nanti kayak gitu saja, yang buka yang di overleaf. Kalau saya klik apa enggak putus ke sananya, ya udah itu resiko dianggap itu enggak terkumpul, maka hati-hati itu. Nanti saya pas ngoreksnya saya usahakan koneksi internet itu. Karena nanti kan yang seri 2-nya kan dengan Pak Dur ya, jadi saya hanya akan ngambil nilai 50, nanti Pak Dur 50, makanya saya store ke Pak Dur, ini loh jatah saya 50. Gitu. Nanti dari Pak Dur dapat 50, berarti dapat 100 itu kan. Karena komposisi saya selalu akan saya pakai adalah, jadi jatah saya itu nanti yang 50 itu 5% dari persensi, yang 7 kali itu. Terus, kayaknya sudah pernah lihat kan ininya, template saya kan itu. Terus tugas kan 10%, terus 5% lagi dari apa? Tugas UTS-nya, terus 30% dari UTS-nya.
Itulah 50 nanti dapat itu. Hanya sudah pernah tak lihatin ininya kan, template Excel saya kan itu, yang tadi. Ya kan ini dulu, supaya selesaikan ini dulu, silahkan. Nanti saya akan ini. Gini, saya cuma bikin plot dari PDF negatif eksponensial. Tapi ini lambdanya saya tentukan 0,5, Pak. Kalau di soalnya berapa tadi? Di soal itu lambdanya tidak ditentukan, Pak. Jadi ini hanya ngasih kasus untuk lambdanya. 0,5. Terus Anda menghitung apa lagi tadi? Ini saya cuma mau membuat plot dari PDF-nya, Pak. Kalau yang ini soal selanjutnya. Oh, tadi Anda tadi coba lihat di overlay-nya. Di overlay-nya, coba klik overlay-nya. Anda tadi nggak pakai lambda berapa? 5% nggak apa-apa. Tapi Anda coba selesaikan yang coba di overlay-nya. Ini kan kayak untuk oke, misalkan yang mana ya di yang A misalnya apa namanya tadi ini? Yang I ya, I1. Yang ini. Ini kalau divisualkan kayak apa nih wujudnya itu? Divisualkan itu. Tadi kan mau ngambil lambdanya berapa? Anda tadi coba naik ke atas sedikit ini. Kan ini ada lambda kan, lambdanya ambil berapa tadi? Anda 0,5 ya lambdanya. 0,5, Pak. Oke, lambdanya 0,5. Oke, Yeah. sudah Anda ambil. Nah, sekarang Anda gambarkan ini bisa nggak? J0, J1, J2, nilainya berapa ini? Fungsi ini yang nomor 1 ini? Belum bisa sih, Pak, kalau yang ini. Nah, nanti Anda coba buat untuk, jadi nanti sumbu X-nya adalah malah J sama dengan 0, J sama 1 kan ke sana sampai ke hingga. Terus yang ke sumbu Y-nya adalah peluang J sampai J plus 1. Tapi untuk lambda 0,5 ya tadi Anda ya ambil ya. Yeah. Nah, nanti semua untuk lambda 0,5. Terus ini misalnya yang ini. Berarti gambarnya apa ini? Yang nomor 2 adalah sumbu ininya adalah T kan. Sumbu ini adalah T. Terus yang lambdanya 0,5 lagi tadi. Anda kan mau pakai 0,5. Nah, nanti gambar plotnya itu. Terus yang nomor I3 adalah ini kan. Nah, Anda tinggal menentukan apa? S-nya mau berapa, terus untuk melihat bahwa dia ternyata adalah tadi memorialize propertinya kelihatan. Jadi nanti gambarnya ternyata sama saja cukup pangkat si S-nya kayaknya enggak ada pengaruhnya jadinya kan itu. Yang dilihat hanya akhirnya apa? P-nya aja kan itu. Yeah. Nah, itulah nanti Anda coba perlihatkan secara visualnya bahwa kalau untuk kasus ini yang penting jadi sebenarnya adalah cukup cuma T-nya aja, si S-nya jadi enggak berpengaruh. Ini memorialize property. Jadi masa lalu tidak mempengaruhi masa sekarang dan masa depan Anda. Ini eksponensial itu. Ini enggak. Oke, terus yang berikutnya. Jadi karena nanti tujuannya bisa juga saya minta Anda membuat visualnya ya. Jadi maka siap-siap aja Anda untuk keterampilan itu dilatih gitu. Mana? Iya, UTS-nya bisa. Karena kalau UTS-nya yang mau ingin yang ujian terbuka, kalau ujian tertutup beda. Anda cukup mengandalkan kertas. Anda milih yang mana nanti? Kertas. Jadi artinya nanti soalnya di kertas, jawabannya di kertas.
Nanti besok tetap soalnya tetap saya print, tetap ada soal, tapi jawabannya mau pilih di kertas, mau pilih di overleaf gitu. Nah, nanti pilihannya overleaf otomatis terkonek ke R video cloud-nya. Ya ada boleh aja nanti ini kan berapa ada bersembilan apa ya? Nah, nanti di voting siapa yang menang nanti hari minggu depan untuk memutuskan ujiannya mau ujian tertutup pakai kertas, gitu kan. Maka cukup mengandalkan kertas folio besok itu. Berarti kalau di kertas tertutup juga? Iya tertutup. Kalau terbuka akan pakai overlay gitu. Nah, makanya itu nanti Anda harus mempertimbangkan ini karena keputusannya minggu depan. Apakah mau ujiannya tertutup, maka hanya mengandalkan ya tadi ballpoint Anda sama kertas folio lembar jawaban itu. Kalau ujiannya terbuka, maka media lembar jawabannya di overlay dan RStudio itu. Itu ujiannya terbuka lah. Maka nanti Anda silakan punya waktu seminggu untuk berpikir nanti. Jadi dari StatMat ujian tertutup boleh, saat ujian terbuka boleh. Ujian terbuka tuh semua media boleh Anda pakai. Yang nggak boleh membuka pekerjaan temennya itu kan. Jadi karena kalau yang terbuka ini memang resiko jejak digital bisa kelihatan. Jadi Anda kadang mungkin minta ke temennya. Gitu. Jadi ada yang jawabannya sama. Nah resikonya siapa yang saya buka itu aslinya. Nah makanya nanti jadi saya kan buka yang mana tergantung saya kan. Lagi ingin nggak mesti saya urut itu. Soalnya berapa sih, Pak? Nah, soalnya nanti yang jelas membuat Anda harus sibuk. Jadi selama 2 jam nggak sempat nengok kanan kiri gitu. Jadi temannya tanya, oh saya lagi sibuk gitu kan. Jadi usahakan nanti sibuk. Gitu. Anda nggak usah khawatir saya jadi nggak habis itu, nggak apa-apa. Bang ini kayak prasmanan kalau namanya ujian nanti terbuka itu soalnya banyak, Anda nanti harus habis-habisan, makanya sibuk terus itu. Nanti kan relatif skor saya akan pakai. Tapi jangan terus sepakat kita ngerjakan satu aja semua ya. Oh gitu kan? Nah, pokoknya harus kelihatan sibuk karena nanti terdetek di historinya. Ini apa? Coba klik historinya ini. Ada yang saya tadi nah, coba klik historinya, klik history di situ. Nah, kan kelihatan jam-jam berapa aja. Ini dia ngerjakannya jam berapa malam ini. Oh, jam 3 PM berarti. Soalnya kalau jam 3 PM, oh, berarti ini pagi-pagi sudah. Ini coba lihat, dia kayaknya masih di coba agak ke bawah ini. Ini kan oke lah jam 12 ada ini masih oke sudah. Pertama buat ininya kapan? Terus coba. Nah ini kan mulai EM ini. Tanggalnya berapa ini sudah ganti tanggal kan 15 Maret ini mulai ini lagi. Kayak ini kerjanya siang ada yang kerjanya tengah malam. Ada yang jam 2 pagi gitu kan. Ini kan historinya yang saya nanti lihat. Jadi makanya kemarin ada kalau ujiannya jam 10 sampai 12, maka ya harus historinya hanya sampai jam mulai dia buka jam 10 sampai jam. Kan soal mulai lihat kan jam 10 gitu. Kan soal tetap saya kirim lewat apa kertas itu kan Anda lihat mulailah Anda bekerja. Maka 12 tab harus sudah
ganti, terus Anda lakukan apa? Copy file, dikasih nama apa? Tugas UTS. Itu cuma punya waktu 24 jam. Setelah itu harus sudah close. Ada yang masih bablas saja, masih diedit-edit lagi. Itu. UTS-nya kalau misalnya pakai overlay, dia Hanya 2 jam. yang beda lagi, Pak. Iya, untuk tugas UTS beda. Nah, kita punya 3 overlay yang diminta sama Bapak saya. Ya, yang nanti harus bikin overlay khusus UTS, overlay khusus tugas UTS. Berarti kalau nanti UTS-nya itu juga punya UTS. Kalau yang ujiannya tertutup, nanti yang tertutup kan kertas itu kirim, nanti ada tugas UTS-nya boleh kertas, tapi juga sama. Tapi sorry, kalau untuk tugas UTS-nya malah harus dipindah ke ini, ini. Karena harus dia dikirim berupa file, karena saya nggak akan Anda ngirim sebagai kertas itu sudah repot ngirimnya gimana, karena sudah ganti. Karena harus dikumpulkan dalam waktu 24 jam, maka otomatis harus digital. Yang tugas UTS-nya. Tapi kalau UTS-nya boleh tidak digital. Makanya kalau yang ujiannya nggak digital itu, tugas UTS-nya itu tahu itu, ya hanya itu yang kertas tadi ditulis tangan lagi, difoto lagi. Dia nambahin kan, tapi kan berarti dia kan harus dikumpulin kan. Maka dia harus sebelum ngumpulin difoto dulu. Kan harus ditaruh di overleaf kan. Ini yang soal nomor 1 saya kemarin sampai sini waktu di ujiannya kan. Nanti pas di tugas kan Anda nambahin kan itu di bawahnya. Ada yang waktu UTS cuman soal aja yang dikumpul, di foto kan. Ada yang cuma berapa baris. Tapi pada saat setelah jadi ini, Anda kan nggak mau ngetik, tulis tangan lagi kan nggak masalah kan. Tapi digabungkan di situ nanti. Jadi nanti di overlay-nya akan kelihatan kayak gini. Nomor 1 waktu UTS. Cuman segini. Nah, nanti ini yang setelah ininya. Ini juga nanti kedetek di overlay-nya harus jarak waktu cuma 24 jam ya dari ujiannya. Yang ini kan dikumpul sudah kan, tapi kan ada kalau bisa difoto. Pak, berarti kalau UTS-nya terbuka pakai overlay, boleh nggak kita ngerjain di kertas, scan, terus dimasukin ke overlay-nya? Boleh, itu boleh. Jadi saya akan masuk tadi, jadi Anda mau tulis tangan boleh itu. Tapi hati-hati overlay-nya itu hanya di ini kan, tapi jadi kategorinya kan jadi ujiannya adalah open book. Kalau yang open book artinya kan Anda boleh lihat apa aja, maka otomatis kan ada. Makanya biasanya nanti apa? Jangan sekali-kali ada yang memfoto kerjaan temennya di-upload di overlay Anda. Oh, itu yang saya kayaknya saya lihat ini ya, nanti kan ada juga. Jadi karena kan pada saat ini kan lama-lama kayak apal pada saat ya ada aja yang namanya kadang ada yang nyoba. Iya. Nah, yang repot lagi kalau dia nomor 1 ngambil dari si A, yang ini dari si B, tulisan tangannya beda-beda itu. Nah, itu lebih kreatif lagi. Jadi dia tulisan tangannya bisa ganti-ganti. Gitu. Tapi sekali lagi, jadi nanti kalau yang pakai overlay nanti masih ada harus yang saya minta kalau yang visualnya itu harus menggunakan adalah Azure. Tapi kalau yang misalkan itu yang ujiannya pakai kertas, ya Anda bisa gambar pakai kertas itu. Kalau yang gambar apa tadi fungsi apa tadi? Ya harus digambar kayak gini kan. Nah, itu ya gambarnya ya yang benar. Jangan gambarnya asal nggak kelihatan ini. Nanti karena kadang ada sambil kan membuat gambar misalnya dari apa. Nah, nanti yang menyebabkan Anda akan kena penada adalah pada saat di record ini Anda masih membablas di jam yang tidak di ini kan. Misalnya.
sampai jam 12 yang berikutnya. 24 jam saya beri waktu itu. Tugas sama ujiannya itu berarti berkelanjutan. Yang nggak berkelanjutan, jadi yang kan Anda kan kayak shift S lagi, yang ini kan sudah di close. Soalnya kan sama. Iya, soalnya sama. Ya itu memang tujuannya kan supaya kalau setelah dikasih waktu 24 jam di rumah jadi lebih baik, enggak. Gitu. Kalau tetap nggak bisa dikerjakan berarti soalnya yang salah, itu terlalu sulit misalnya gitu ya. Nah biasanya memang setelah jadi tugas jadi betul semua. Tapi kok ada juga tetap nggak betul semua, ya itu parah namanya kan berarti. Atau soalnya yang terlalu sulit lah gitu. Enggak, soalnya yang nggak bisa diselesaikan gitu. Jadi nanti ada ceritakan nanti di minggu depan siapa yang hadir di kuliah itulah yang memutuskan gitu soalnya. Jadi namanya tadi yang kalau adalah ujiannya terbuka. Jadi koneksi internet boleh dipakai ini dipakai, tapi otomatis perintahnya juga bisa terbuka juga kan. Jadi Anda juga siap juga nanti untuk ke RStudio-nya, jangan sampai Anda juga harus juga, kalau saya minta harus ada visualisasi, maka ya kalau pakai Excel ya boleh, tapi Excel-nya tadi yang bisa, kalau saya klik masuk ke sana. Bukan Excel-nya yang pakai Excel yang bukan punyanya siapa, kalau itu yang namanya Google Sheet ya gitu. Jadi pada saat saya klik itu pokoknya harus terkoneksi ke sana. Kalau enggak, ya saya anggap enggak ada, gitu. Saya nggak bisa lihat kan otomatis. Maka yakinkan itu, karena saya juga waktu ngoreksi otomatis dalam keadaan ada koneksi internet itu. Waktu running ini. Ya, itu baru saya udah cobakan di yang kemarin, tapi banyak sekali yang akhirnya kena sanksi, dia protes, saya nggak mau karena sudah tak bilang lagi jangan melanggar karena historinya ada. Atau ada yang bisa nggak menghapus historinya itu. Mungkin punya keahlian menghapus jejak digital, siapa yang bisa itu? Ya mungkin ya yang ahli-ahli ini kan. Karena kayak tadi punyanya kan bisa kelihatan kan itu, dia ngerjakannya kapan. Nah itu kadang saya kalau lagi ini siapa yang kehidupannya malam, ada yang kehidupannya siang gitu. Ini nanti ketahuan gitu. Jadi saya cenderung kalau saya lihat di story saya lebih banyak kalau kerja sananya mah, karena kan kalau masih ini punya malam mulai baru ini kan kalau fokus sejam 2 jam tapi bisa agak banyak dibanding kalau siang kan nggak mungkin kayak gini, apalagi pulang udah capek kadang milih baru melakukan kerjaannya. Karena pakai overlay jejak digitalnya kelihatan itu. Aktifnya jam berapa itu, dia file-filenya itu historinya kelihatan. Nah nanti kan ini jumlahnya ganjil apa genap ya? Oke, ini peserta ini berarti 9 apa 10. Nanti kalau draw 5 lawan 5 ya berarti saya yang menentukan. Saya sebenarnya hanya kenapa mulai saya ini kan dengan ini karena media orang belajar sekarang kan memang terbuka sekali. Jadi apapun kalau Anda dikasih soal yang bisa diselesaikan oleh ChatGPT ya beruntunglah itu, ChatGPT sudah pintar banget itu kan. Tapi kalau dikasih tadi saya ada buku yang StatMat yang untuk kan saya tadi barusan kuliah yang S3 itu enggak semua soal yang ada di situ bisa diselesaikan oleh ChatGPT. Berarti ChatGPT belum pintar segitu. Tapi ada yang sudah untuk hal tertentu ChatGPT sudah bagus itu dia. Apakah dia semakin cerdas dengan sering dibanyak pakai orang? Nah itu berarti yang sekarang model AI kan awalnya gitu. Kenapa artinya kalau mesin bisa mengerjakan, kenapa kita harus mengerjakan yang bisa dikerjakan mesin? Kan hanya buang-buang waktu. Kayak dulu nggak boleh pakai kalkulator, ngapain itu? Ya tinggal dikasih kasusnya yang lebih berat kan. Kalau nggak zamannya masih pakai lidi, pakai jari ya, paling kita berhitung sampai 20 gitu kan. Biar kaki dipakai, kalau hanya boleh pakai tangan ya 10 gitu kan. Kalau boleh pakai lidi dulu kan sudah berapa? Berapa 100 apa ya dulu kalau zaman pakai lidi. Kita nggak ngalami ya. Terus saya suruh bawa lidi gitu, bawa lidi. Yang apa yang untuk berhitung itu loh.
Nah, kalau sekarang zamannya sudah ganti ya silakan tanding pakai. Kalau sudah yang namanya ujian terbuka, cek GPT juga. Tapi harus jujur dari kemana ada yang bagus sekali. Namun saya lihat. Jadi dia chat GPT mengatakan ini dia mulai kan. Tapi kan nggak ada referensinya chat GPT-nya karena dia hanya mengatakan ini. Nah, saya minta harus ada diperkuat dengan referensi. Jadi dia harus merujuk ke papernya siapa, jurnalnya siapa. Jadi ada yang cukup bagus dia desainnya. Oke, saya kira sementara cukup. Terus berarti ini mana? Oh iya, yang ini mau benda. Tadi saya udah buka Excel-nya kayaknya. Ini, oh ya kalau soalnya kemarin berarti kita yang kelima berapa ya? 4 soal juga ya, 40 ya. Ini nanti kan ada, dan nanti ini tadi yang karena Pak Hasan sebagai yang ininya nanti yang akan, tapi sementara saya asumsikan kan sama. Ini Pak Hasan sudah tak konekkan ke sini. Saya kasih modal semua sama-sama 40, tergantung Pak Hasan mengurangi apa enggak. Gitu kan. Ini nilai maksimumnya loh, tapi tetap di sini selalu 100 karena sudah diinikan ke. Tapi nilai ini nanti akhirnya nilainya hanya 10% loh ya. Jadi kan tadi 5 nanti dari persensi misalnya ini yang persensi ini makanya sudah banyak. Merah nanti kan ini juga akhirnya akan terkonvensi kembali ke 100 juga itu. Ini yang banyak, kalau hari ini masuk semua nih kayaknya ya. Oh tetap ini ya, yang nomor 1 siapa ini sih? Tetap nggak jelas dia ya. Itu akhirnya saya kabarin itu katanya langsung Hah? udah bilang kalau udah langsung Bapak Ciki Ya, makanya langsung saya nggak. Ini pertemuan ke-6 ya sekarang ya. Ini masuk semua kan ya berarti ya? Iya memang ini nggak ada yang merah. Iya kan? Nah nanti kalau sudah ketemu sini harusnya semua 100 ini kan. Nah sudah dapat modal berapa tadi saya, tapi nanti yang separuh kan dengan Pak Tur kan. Dari saya punya nanti dapat 5 ini. Dapat dari tugas 10 dalam 15 poin. Terus tugas UTS-nya misalnya kalau semua kan dapat 50. Nanti dari Pak Tur dapat berapa ya udah itu kan nanti yang Pak Tur yang memfinishing itu. Namun template ini kan nanti saya akan ke Pak Tur juga, saya kirimkan ini loh yang dari saya, tapi kan saya akan melaporkan sampai yang UTS-nya ini. Setelah ini kan di Pak Tur. Kalau kemarin baru sampai bab berapa? 4 ya? 4 berapa ya kemarin? Apa 4 sudah selesai ya kayaknya ya? Sampai 4 berapa ya kemarin ya? Kemarin yang sebenarnya untuk tugasnya sudah sampai 4 berapa? Ya, 4 titik. Ya, 4 titik berapa ya kemarin ya? Ada.
Berarti sekarang masuk 4.2 ya. Pak 4 berarti baru sedikit ya kemarin ya ininya ya. Sampai ini ya 41.14 ya. Berarti sekarang kita ke 4.2 ya. Jadi tentang random factor sifatnya itu marginal dan conditional distribution ya. Jadi ini teorema yang pertama nih sudah kita berarti kan kita mempunyai dua variabel kan. Nah ini visualnya kan berarti 3 dimensi ini ya. Nah, jadi kita punyai CDF selalu antara nilainya pasti maksimal 1 paling rendah adalah 0 kan ya. Sama nih continue dari karena jadi kalau kita visualkan kalau 2 dimensi kan areanya ini di sini. Tapi sama ya pada saat nilai terbesarnya dia menuju tak hingga untuk masing-masing ininya nilai ini harus menuju ke 1. Kalau dia menuju 0 dia akan menuju ke 0. Jadi 0 sampai 1. Ini minta hingga dia 1 minta hingga sampai ke X2, X1, X2 itu nanti yang kita akan punya dari. Nah ini adalah dua variabel. Jadi kita mempunyai apa? Sebenarnya kalau digambarkan jadinya apa? Ini X1 apa? Kalau ini kan terus kurvanya kan berupa 3 dimensi jadinya. Ini sifat-sifat yang kalau dibawa ke marginalnya ya. Jadi kalau kita punya join, kita ini kan dapat marginalnya kalau yang kontinu diintegralkan, kalau yang diskrit disamkan terhadap salah satunya itu. Nanti kita akan punya apa yang ini adalah marginalnya. Fx1, Fx2, bisa disebut seperti itu. Nah, kalau kita punya joinnya ini, turunannya harus apa? 2 kali baru dapat join di PDF-nya ini join PDF, ini join CDF itu. Jadi F besar kan CDF, kalau F kecil kan PDF. Jadi untuk kalau yang satu variabel kan turunkan sekali aja. Nah, kalau untuk 2 variabel ya kita turunkan 2 kali. Kita dapat join PDF, ini join CDF ya. Nah, kalau makin banyak, ini variabelnya jadi multi variabel, ya kita mempunyai apa? Ini untuk join sampai K variabel, ini juga turun terhadap. Nah, ini cara untuk mencari marginalnya ya. Kalau untuk yang diskrit itu disamkan. Kalau kita ingin dapat yang X1, maka disamkan terhadap X2. Kalau yang kontinu diintegralkan terhadap yang X2. Ini kalau untuk dapat X2, disamkan terhadap X1, diintegralkan terhadap yang X1-nya. Ini cara mencari marginalnya dari joinnya. Nah, ini untuk jumlahannya, kalau diskrit juga dia harus 1. Kalau kontinu integralnya harus 1. Jadi bisa melalui double sum-nya atau double integralnya. Nah, ini gunanya multiple integral kalau bagi yang main kontinu atau multiple sum ya kalau di misalnya untuk kasus kalau variabelnya makin banyak. Nah, setelah kita punya join tadi, nanti kita akan mempunyai conditional probability itu. Nah, maka conditional probability adalah kalau kita conditional terhadap X1, maka join-nya dibagi marginalnya yang ke X1. Nah, ini juga sama, dia suatu conditional probability juga dia harus merupakan apa? Density juga kan, maka sumnya juga harus 1, integralnya juga harus 1 untuk yang kontinu. Ini adalah conditional apa? PDF. Jadi CDF-nya ya, F besarnya. Untuk yang diskrit ini untuk yang kontinu. Nah, kita bisa juga bikin kayak apa subset dari variabel random lah. Kita punya banyak, cuman ingin dapat sebagiannya, bisa juga gunakan ini nanti. Disamkan terhadap yang tidak dibutuhkan, terus ini integralkan terhadap yang enggak kita butuhkan, yang misalnya iya, yang lain terhadap yang bukan.
Terus join conditional probability juga ada di sini. Nah, sekarang ini contoh yang pertama. Kita punya X1 multinomial distribution. Kan ada P1 sampai PK parameternya. Nah, kita mulai ingin melihat S dan T. Ini S-nya paling sedikit 1, terus T-nya kurang dari K. Dan S plus T-nya sama dengan K. Jadi multinomial kan sudah tahu kan di bab depan bahwa ini yang distribusi multinomialnya. Nah, tadi kalau pada saat kita ingin membuat yang kondisionalnya. Jadi kan multinomial itu yang kemarin kembangan dari apa? Yang binomial ya. Jadi kalau yang dengan pengembalian ya kalau ininya. Kalau dua kan binomial. Ini multinomial, ini kondisionalnya diperhatikan di sini. Oke, ini C itu example keduanya kalau bivariat normal. Ini juga apa? Ini joinnya pada saat dicari apa kondisionalnya. Jadi kita memiliki ini yang kondisional dari yang bivariatnya tadi dibagi yang marginalnya kan ini. Juga masih dia adalah distribusinya normal. Cuman apa min dan variansinya yang beda untuk ditekan. Ini X2 besar X1, X1 besar X2, nanti tergantung ininya perubahan. Ini adalah kita kerja masih untuk tadi untuk diilustrasikan di sini adalah kita masuk ke yang namanya tadi ya kita mempunyai variabel random ada mina 2 kondisionalnya. Nah, di sini soalnya sekarang kita, nah nanti saya lagi tetap contoh soal dikerjakan ya supaya kita jadi apa? Contoh soalnya ada berapa tadi ini di sini? 1, 2, 2 ya? Iya, 2 contoh soal ya. Iya kayaknya di sini, iya 2 ya. Jadi 2 sementara dipegang dulu nanti. Karena selalu saya akan ini kan kemarin satu soal sama satu ini ya, soalnya yang 3 ya kemarin ya. Contoh soalnya 1 ya kemarin ya. 3. Nah sekarang ini soal, nah sekarang soalnya ada berapa di sini? Ini suruh merefer ke exercise ini di bab 3. Jadi ini 421 sampai ini 428 sudah 8 soal kan? Jadi misalkan ini adalah diminta mencari apa ini? Marginal ya. Jadi kalau diskrit tadi marginal berarti gunakan sum ya. Kalau yang kontinu gunakan integral. Setelah dapat marginal kita diminta menghitung peluang X paling sedikit 5. Ini mencari marginal dari X1, X2 sampai X3. Terus kondisional ya ini ya. Ini tadi yang gunakan biasa kondisionalnya bisa 2, bisa ini nanti silakan dicoba. Ini untuk kasus kalau N-nya sama dengan 20. Ini kita nanti, memang ini ada yang cukup panjang, ada yang. Terus berikutnya ini saya punya XY. Ini joinnya ya. Nah, tadi syaratnya apa kalau ini continue ya kayaknya ya. Iya, ini continue. Supaya ini merupakan apa? Merupakan join distribution harus syaratnya apa? Kalau continue double integralnya harus 1, maka C-nya nanti bisa dicari. Jadi kalau yang continue diintegralkan, kalau yang discrete gunakan sum. Itu udah ya. Jadi semoga nggak ada salah ini setelah ini juga continue lagi. Ini
join PDF dari ini kayaknya juga continue ini. Ini distribusi apa ini? Ini kondisionalnya ya. Jadi punya kondisionalnya ini nanti apa? Ini sudah diketahui kondisional distributionnya. Ini distribusi apa ini kalau kayak gini? Kosong. Karena kondisional kok ini. Jadi ini enggak ya kayak sebenarnya lebih mirip ke kayak punyanya gamma kan ini kalau. Tapi cuman ini kan diskrit kan ini nanti. Terus yang ini adalah Poisson. Diminta mencari apa ini? Y adalah Poisson. Conditional distribution X, Y adalah binomial. Maka tentukan kondisi distribusi bersyarat dari PDF X dan jadi PDF X dan kondisional Y bersyarat X ya. Diketahuinya Y adalah Poisson, terus X bersyarat Y adalah binomial, diminta mencari X. Kalau X kan berarti apa? X kan berarti X bersyarat Y kalikan yang Y-nya kan. Terus untuk selanjutnya diminta mencari Y bersyarat X, berarti kan joinnya dibagi PDF-nya X. Ini yang normal bivariat. Terus sifat di statistik adalah kita punya namanya kuantil ya. Jadi kuantil itu salah satunya yang paling ini adalah kita punya ada apa? Median. Itu kuantil ke 50, jadi membagi dua sama. Terus punya kuartil. Kuartil itu membagi 4. Ya, jadi kuartil terus kalau persentil itu membagi kayak 100 itu. Nah, ini ada contoh 3 dari tadi sudah 2 ya, nanti 3 nanti kita punya distribusi uniform ya. Terus kita diminta mencari X 0,10. Berarti ini kalau 100 berarti apa kalau desil ya. Jadi ini desil yang pertama 0,1 ya. Kalau 10 kan desil ya benar ya. Kalau 100% kan persentil. Kalau kuartil kan 4. Berarti ini kalau ini mencari desil pertama, desil yang kedua, ketiga, keempat dari uniform. Ini X-nya adalah normal standar 0,1. Diminta mencari apa? P 0,1. P 0,2. Artinya apa kalau seperti ini? Kalau 10 jadi kayak bagi 10 ini yang 10 yang pertama. Nah, nanti divisualkan ya kalau bisa ya. Jadi digambarkan gambar distribusi normal standarnya wilayah 10% itu yang mana? 10% pertama kan yang ke bawah. Nanti 90% yang diindikan lagi kan 20%, 30% terus seperti itu. Nah, nanti untuk membantu membangun visualnya. Kalau ini gambarnya CDF ini. Ini kan F besar kan CDF itu. Ini CDF. Ini kalau yang diskrit. Jadi kalau ini yang mix biasanya ada kayak gini, ada di sini ada continue-nya. Kalau continue mulu kayak gini semua. Nah, sekarang distribusi yang khusus di sini kita mempunyai ini binomial. Ini adalah teorema 5 untuk melihat bahwa dia adalah ini distribusi pertama adalah binomial, yang kedua adalah Poisson. Nah, ini ada cuma 3 latihan lagi. Nah, yang ini yang bintang mungkin kita ini kan enggak apa nih, tapi yang tadi yang kayaknya yang dari yang analisis siapa yang senang analisis? Nah, ini datanya yang berbintang ini.
Ini yang ada apa? R pangkat gitu main. Yang analisis cuma satu itu, iya bang. Dua. Oh ya udah. Nanti ini ya, yang ini yang bahasa analisis ini yang ini. Jadi bintang 1 itu. Jadi nggak diwajibkan ada. Jadi kan ini bahasa ini sekali. Jadi ini nggak usah tadi ya. Jadi ini khusus yang analisis saja. Ya, disambungkan. Makanya nanti kira-kira kan targetnya berapa tadi, kita butuh soal berapa? Kalau contohnya 1, soalnya kan kalau mau 3 lagi kan berarti harus butuh 3 kali berapa? 9 ya. Pokoknya yang nggak masuk pun tetap ikut jatah walaupun nggak dikerjakan ya. Tetap dijatah itu dia. Supaya nanti adil dikiranya nggak dikasih gitu. Saya nggak tahu sakitnya apa, ada yang tahu? Iya loh. Oh. Ke saya nggak nyebut sakitnya apa, cuma ngomong sakit juga. Nah sekarang moment of random variable dan sifat-sifatnya. Definisi yang pertama. Jadi apa ya, ekspektasi X itu kan momen pertama, ekspektasi kan momen kedua, terus seperti itu. Tapi bisa juga momen dari suatu fungsi ya gini. X itu. Ini definisinya ya. Jadi kalau yang diskrit ya disam, kalau yang kontinu diintegralkan. Udah, ini saya kira definisinya udah jelas. Tapi bisa juga kita bikin absolut momen. B ini dikasih absolut. Gitu. Kalau absolut diintegralkan sih gimana? Aturan mainnya kalau kita punya absolut kan harus jadi dia kan ada plus minus ya, jadi harus dipecah pas untuk kasus plusnya di kasus minusnya kan. Ini momen yang absolut itu definisinya. Terus kita punya namanya ada apa, sentral momen itu sudah dikurangi minnya. Jadi sentral momen apa berarti sentral momen kedua. Jadi kalau tadi itu momen aja tanpa ada dikurangi minnya, kalau sentral momen sudah dikurangi minnya. Jadi GX dikurangi ekspektasi GX-nya, dikurangi momen sentral kedua. Jadi dipilih juga kalau diskrit pakai sum, kalau kontinu pakai integral. Itu namanya adalah apa? Momen sentral. Kalau momen sentral jadi sudah dikurangi minnya. Jadi ini. Ini ya momen apa yang biasa, nggak ada kata sentralnya, ini langsung EX1, EX pangkat 2, EX pangkat 3, terus seperti itu. Nah yang EX pangkat 1 ini sering disebut ini apa? Mathematical expectation atau mean value itu. EX-nya itu. Nanti ada yang untuk yang momen sentral N, ada nanti yang kedua jadi variansi itu dari variansi standar deviasi di momen yang kedua. Sentral tapi yang kedua. Itu dapat namanya variansi itu. Ini yang kalau yang dari joinnya, nah terus sifat-sifatnya nih ya, nanti silakan dicek bahwa kalau ini ekspektasi konstan ya dia nilainya C, konstan juga. Kalau C kalikan GX jadi C GI. Ini buktinya saya kira nggak terlalu sulit bagi baik yang diskrit atau yang kontinu itu. Ini sifat-sifat dari tadi ekspektasi itu. Ini cukup banyak, nanti silakan terus untuk yang variansi. Kalau tadi kan yang untuk ekspektasinya, ini yang variansinya. Ini juga cukup banyak di. Nanti kalau verify berarti ini kayak suruh kita kayak buktikan kan ini yang kebagian contoh ini.
Ya, matematika kebagian ini ya silakan siap-siap membuktikan tadi apa ya kayak ekspektasi C kok sama dengan apa C itu, variansi C sama dengan 0, nah, misalnya gitu. Ya saya kira sih nggak terlalu biasanya bisa lah. Ini tambah soalnya berapa tadi sudah Selvina ini? Oh ini lah. Nah ini sekarang untuk ke semua distribusi ada min dan variannya. Ini untuk kasus diskrit. Ini tadi yang ini sampai berapa tadi 20 ya? Ya nanti kira-kira kan ya sampai berapa tadi ya 3 lah. Ini kasus untuk yang diskrit tapi binomial. Min variannya seperti apa? Untuk kasus kontinu yang normal ya, normal standar ini normal standar. Ini momen kedua n plus 1-nya. Namanya adalah 0, variansinya adalah 1. Ini normal standar. Nah, kalau kita punya normal mu sigma kuadrat, maka transformasi ini x min mu dibagi sigma itu normal standar. Jadi yang diindikannya. Terus distribusi gamma. Nanti memanfaatkan fungsi gamma ya untuk mendapatkan alfa betanya. Nah, ini saya kira ya kalau ini momen keduanya, terus ini variansinya. Nah, bentuk khususnya gamma ada yang jadi C-square, ada yang ke negatif binomial, ada yang ke Cauchy. Itu bentuk-bentuk khususnya tadi yang secara umumnya gamma. Nah, ini juga langsung latihannya cukup banyak. Nah, pada saat ini nanti di cek ya targetnya 3 ya masing-masing nanti distribusinya. Jadi soalnya gimana sih Pak? Ya nanti targetnya sampai berapa? 1 contoh soal, 3 soal lah gitu paling sampai kayak gitu. Ini tuh yang dapat example cuma orang. Terus yang lainnya itu keempatnya itu soal. Enggak, kalau contoh soal semua menikmati aja nggak apa-apa. Iya, diulang aja. Dia mutar ulang aja. Biar sama-sama menikmati contoh soal. Biar semua lihat contoh soal itu. Contoh soalnya saya kira perlu tetap di. Nah, terus ini kita punya ada ekspektasi bersyarat kan? Karena tadi kan fungsi bersyarat tadi yang sudah diinginkannya. Dan sekarang ada variansi juga bersyarat itu. Ini definisinya ini. Diinginkannya. Nah, ini yang menarik ini, ekspektasi bersyarat diekspektasikan lagi. Akhirnya jadi ekspektasi X2. Jadi X2 bersyarat X1 diekspektasikan lagi, dia akan jadi ekspektasi X2. Jadi kalau kita mau mencari ini, tapi diketahuinya kok ini bisa pakai, ini kadang-kadang nanti beberapa soal terpaksa harus melalui rute ini. Karena langsung X2 susah itu. Maka dibantu pakai kondisionalnya dulu. Ini kadang-kadang nanti soal yang mau tidak mau harus lewat ini. Nah ini sifat-sifatnya yang apa? Ini berupa fungsi dari X1 jadi X2 ke X1, X1 bisa. Nah, ini sifat-sifat ini nanti silakan di. Terus kalau kita perhatikan variansi yang tadi yang kondisional ini, dari yang untuk X2-nya. Jadi ini banyak yang terkait variansi juga apa ya untuk ini nanti diperhatikan pada saat yang nah ini memang makanya kemarin sudah ini ya yang ownernya kemarin kayaknya sudah sempat saya sharekan semua apa belum ya antar ini ya. Maksudnya kan ini kan sudah ownernya sudah saya kan. Saya bisa nge-share ke semuanya. Sudah dapat belum ya? Nanti saya kalau lupa belum tak sharekan ya. Tujuannya gini, karena Anda kan ngerjakan cuma soal Anda sendiri kan. Nah, salinglah belajar, tapi kalau yang teman Anda ngerjakannya misalnya salah, ya Anda kan harus tahu benernya.
Jangan ikut-ikutan mengikuti yang salah itu. Ini hanya kalau ujiannya kebetulan terbuka, loh kan belum memutuskan. Kalau ujiannya tertutup kan nggak penting itu, ngeliatin itu. Cuma yang penting kita harus. Tapi kan untuk belajarnya kan lumayan, sudah tidak dari nol. Anda lihat jawaban temennya itu. Ya kalau temennya jawabannya salah, Anda langsung ikutin salah ya berarti Anda kan nggak ngecek gitu. Jadi tadi ya di bab ini ada tadi tentang conditional ekspektasi sama varian, tapi juga kondisional gitu ya. Terus sekarang kalau salah satu di sini yang terkait dengan probability, tapi dikaitkan dengan momennya. Contohnya ini, teorema 1. Diminta mencari peluang BE paling sedikit C. Mau ngitung kok susah dapat ini, maka yang penting dia nilainya akan kurang dari ekspektasi GE dibagi C. Ini belum gugur teori ini. Kalau sampai Anda mendapatkan distribusi tertentu kok dapat ini melewati batas atas ini, dapat batas atasnya. Jadi kalau kita nggak tahu distribusinya apa biasanya kayak gitu. Tapi diketahui min-nya. Maka ditanya peluang, bisa menggunakan ekspektasinya. Kalau kita masih di depan, kemarin kan hitung peluang ya tetap pakai peluang kan. Di sini pakai momennya. Ini di sini buktinya ini. Nah, kasus khusus ini namanya Markov inequality, yaitu absolute X min mu paling sedikit C sama dengan ini. Nah, ini dia akan kurang dari ekspektasi X min mu dibagi C pangkat. Nah, ini Markov inequality. Terus yang berikutnya namanya adalah Chebyshev. Untuk kasus C-nya adalah K kali sigma. Nah, ini bukan kayak gini aja namanya diabadikan ya, si Markov sama Chebyshev. Padahal dia hanya untuk memberi jaminan apa? Peluang X min mu, ini absolut ini, paling sedikit K kali sigma sama dengan, kurang atau sama dengan 1/K kuadrat. Ekuivalen dengan. Jadi pada saat Anda diminta mencari peluang dari ini, X min mu, ini bisa nilainya akan selalu kurang dari 1/K kuadrat. Ini gunakan Chebyshev inequality. Nah, ini terus menghasilkan berapa lema-lema yang mungkin perlu diperhatikan pada saat ini dia dua variabel, min-nya sama dengan 0, sama-sama, terus variasi sama-sama dengan 1, maka ini ekspektasi dari XY, X kali Y ya, itu kurang atau sama dengan 1, atau nilainya dia antara min 1 sampai 1. Ekspektasi X sama dengan 1 jika X sama dengan Y sama dengan 1. Nah, ini buktinya ada di bawahnya ini. Ini nanti kaitannya XY adalah untuk ini, kovariansi biasanya nanti ini. XY itu. Karena kovariansi kan apa? Ekspektasi XY dibagi deviasinya. Ini nanti biasanya gunakan untuk kepentingan mencari yang kovariansi itu. Cauchy-Schwarz inequality. Ini menyatakan apa? Kalau saya punya dua variabel random, ini X min mu 1 kali Y min mu 2 kurang dari varian C1 varian C2. Cauchy-Schwarz. Nah, nanti biasanya akan munculnya pada saat kita disuruh ngerjakan. Nah, di sini misalnya. Ini tadi yang teorema 1 untuk kasus apa? Di sini kita diminta untuk melihat untuk kasus diskrit. Saya teorema 1. Teorema 1 di berapa? Nah, ini. Walaupun ini berlaku sebenarnya untuk kasus kontinu dan diskrit itu berlaku, tapi Anda diminta untuk menunjukkan untuk kasus yang diskrit. Kalau diskrit apa? Untuk menghitung apa? Ekspektasi kan pakai sum. Kalau menghitung peluang juga di sini kan kalau diskrit kan bisa juga apa?
pakai penjumlahan kan, nilai-nilai masing-masing itu harganya berapa. Ini kan untuk dibuktikan pakai kasus kontinu di sini. Nah, nanti diminta membuktikan untuk kasus diskrit. Ini kan yang di sini hanya diinikan kasus kontinu di sini. Itu tadi yang soal nomor satunya ya di sini. Nah, kalau di statistik setelah kita punya dua variabel, biasanya kita lihat yang namanya pertama kovariansi, setelah itu korelasi. Kalau kovariansi kan tadi yang ekspektasi XY dikurangi ekspektasi X kali ekspektasi Y, kalau sekarang korelasi adalah didefinisikannya sebagai apa? Ini kan kovariansi yang di atas ini kan kovariansi dibagi apa standar deviasinya masing-masing. Ini yang atas kan kovariansi. Nah, ini untuk apa? Dua variabel itu. Ini kalau di sini tadi ini nanti ada ini ya tadi ya kovariansi saya kira ada yang ini maksudnya X, Y adalah ekspektasi ini atau sama saja ekspektasi X Y dikurangi mu1 mu2 itu adalah kovariansi atas ini ya korelasi. Nah, ini kan untuk kasus-kasus khusus tadi yang cauchy-Schwarz ya tadi ya. Untuk ini mu-nya 1 ini jika ini dari yang cauchy-Schwarz tadi. Maka bisa dapatkan ini. Tadi kalau soalnya sudah bisa dapat berapa? Masing-masing bisa dapat 3 atau masih sudah? Ini jatahnya tadi yang analisis lagi yang pakai bintang ya. Ini karena kalau satwa yang ini kan yang berbintang itu ya sing analisis yang senang Bapak. Tadi kalau yang ini yang analisis berapa? Yang ininya minat analisis berdua. Kalau yang aljabar itu juga ya. Ini statistik. Oh, saya statistik. Oh, cuma statistik tapi apa punya minat tambahan gitu ya. Ya nanti selesaikan yang apa kalau yang ini bisa yang berbintang ini. Nah, nanti ini untuk persiapan yang di ini nanti terakhir mungkin kita atau apa nanti akan bahas adalah untuk valuasi variabel. Nanti mungkin kan ini statmat 1 sampai nanti kita bahwa sudah punya variabel random, nanti ini kan di bab 6 kita akan banyak melakukan yang namanya tadi kan ada momen correlating function, ada correlating function itu. Ya pokoknya tadi atau sudah mau berat tadi berapa? Satu contoh soal 3 soal ini. Apa mau naik jadi 1 soal 4 soal? Nanti jadi pertukaran pengalamannya banyak loh ya, karena ini kan soalnya beda-beda nanti. Tapi kalau ujiannya tertutup sih ya nggak perlu lihat ya punya temennya kan kalau tapi yakinkan karena kan yang bisa saya verifikasi kan cuma paling 1-2 soal kan pada saat saya tadi kan bisa. Tapi kalau yang lainnya nanti silahkan saya beri kesempatan mungkin ada yang misalnya sudah mulai lihat. Coba saya yakinkan dulu semua sudah ke-share ya. Apa saya belum ini ya, kemarin emailnya sudah apa? Yang saya belum bisa Hasan pasti. Oh ya yang baru ini ya ke teman-temannya ya. Nah, sebentar kalau tapi ownernya sudah ke saya ya. Oh sudah. Oke saya cek dari yang ini saya kira kayaknya semua sudah memiliki ya. Kok masih sedikit ya? Berarti belum pada saling punya ya? Belum. Iya ya.
Ini baru ke yang tadi, yang tutornya Pak Hasan. Oh, berarti pada belum punya ini ya, berarti oke, nanti saya ini kan, oh ya ternyata belum semua ya. Saya kemarin baru berapa berarti belum saya lakukan semua. Ini jelas belum semua kan karena baru kan ini. Oke, oh iya ini kok belum saya bagi semua berarti. Oh kemarin baru yang multivarian ya saya ini kan. Yang startup karena belum saya berarti. Oke nanti kalau saya lupa diingatkan karena nanti untuk kepentingan pas UTS ya saya yakin tergantung keputusannya kan kalau UTS-nya apa. Bisa lagi untuk ini ada yang oh ya masih belum semua ya kayaknya ini. Baru saya kasihkan ke asistennya ini ke Pak Hasan itu. Karena Pak Hasan kan ya memang tugasnya ditambahi suruh ngasih tugas juga. Saya bilang udahlah tugasnya ini sudah banyak, tinggal mungkin bahas saja itu. Saya kan nggak mau kebahas semua itu, karena soalnya kan banyak itu. Ya, kayaknya berarti saya belum melakukan kayaknya ini. Ya hampir semua belum, baru saya kasihkan ke Pak Hasannya ini. Ya kan nanti diingatkan aja ya kalau ternyata belum, karena nanti minggu depan kan sudah pertemuan terakhir itu kan UTS. Karena setelah ini kan ke Pak Dur harus saya selesaikan nilai yang 50 poin dari saya usahakan kan selesai cepat, tidak saya serahkan ke Pak Dur tadi yang nilai-nilainya nanti Pak Dur kan melanjutkan. Jadi saya mungkin target karena nanti di apa mungkin di minggu depan ya inilah kita sampai ke nanti peralatan ini akan dipakai untuk melakukan tambahan variabel untuk karena nanti statistik kan bangun berbagai macam apa. Nanti di StatMat 2 kan baru kita mulai melakukan teori estimasi. Jadi, tapi kan yang bagi yang minat ke matematik kan hanya StatMat 1 wajibnya itu. Jadi nggak sampai StatMat 2. Bagi yang minat statistik aja yang terus itu. Karena nanti yang di Pak Tun banyak mungkin nanti tambah masih variabel itu permainannya di. Nanti saya mungkin akan saya tambahkan ini minggu ketujuhnya beberapa ya apa. Tapi intinya jadi kalau untuk peralatan statistik kan nanti untuk kepentingan pada saat kita harus menderivasi apa membaca paper kadang itu dari mana kok itu ada enggak ini bahasa sering kayak ininya kayak kacamatanya lah bahasa untuk membaca total statistik itu. Ya oke mungkin sampai sini ada yang tanyakan? Kalau soalnya total berapa ya kalau sampai bab tadi ya sampai bab 5 ya? Karena kalau ini tadi masing-masing tiga kan cuma 30 kan 30 soal kan. Yang bisa sorry 9 ya tadi kita ya hanya mu'alim belum ini ya. Jadi itu yang kalau soalnya kita example-nya masuk berarti sampai 5 kali. Berarti yang 5.2 sama 5.3 Bagaimana mau nambah jadi 5? Ya nanti malah ujiannya ya diambil dari situ ya jadinya. Karena nanti kan beda ya soal kalau yang close book kalau sama yang open book, jadi nanti cuman ya memang kalau yang nanti open yang terbuka tadi nanti ada permainan R-nya, tapi kalau untuk yang ini kan enggak perbedaannya itu, tapi yang R-nya saya harapkan sih nanti apa kalau itu untuk bantuan memvisualkan kayak menghitung itu nanti saya akan ada. Tapi kalau R-nya kira-kira semua sudah pada nyoba belum? Sudah punya R semua belum? Sudah punya akun ya? Sudah di share ke saya juga ya? Ini sudah ya? ada beberapa yang
Karena nanti pada saat saya hanya akan lihat di ini, misalnya ini ada contoh nggak yang saya klik di sini R-nya harus langsung masuk ke R plot-nya loh ya. Jadi saya ngerjakan ini nih ya, di bawahnya langsung kasih link R-nya ya. Bisa Pak ini coba, Maya, mana Maya? Coba sekarang Anda ngitung ini pakai R ya, terus link R-nya dikopikan ke bawahnya, coba uji coba ini, bisa. Jawabannya kan berapa ini? 0,41 ini, coba Anda bikin ini di R Anda. Anda sudah punya akun R-nya belum? R Cloud-nya. Nah, nanti jadi semua ini, misalkan untuk tugas itu, ada koneksi ke link R-nya ya, di bawahnya ini misalnya nih ya, ngerjakan 3, 2, 18. Kalau yang ada komputasinya, misalnya ini kan ada nanti, misalnya melakukan hitungan, saya harapkan ditambahin link ke R-nya ya, ini ya. Karena kalau capture saya nggak, kan apa, saya harus bukanya, malah justru saya lebih enak, langsung saya klik, saya langsung masuk ke sana gitu. Ya capture sama itu, 2 itu lebih baik gitu. Tapi sebenarnya malah enak langsung cuman mengcopy linknya kan, Anda nggak repot-repot kan. Kalau capture kan ada harus ini terus ditaruh di situ itu. Ya tapi kalau pakai yang Excel itu yang pakai yang Google Doc tadi, yang pokoknya kalau saya klik masuk ke sana, pokoknya yang cloud itu. Jangan yang offline itu ya. Oh, pakai Python juga nggak apa-apa. Yang Python juga nggak apa-apa. Ini kalau yang anak S1 senangnya kan malah Python itu, ya nggak apa-apa. Jadi yang penting pokoknya saya kira dia bisa masuk ke ininya. Karena sama-sama dia juga cloud itu. Nah kalau Excel-nya harus Excel yang punyanya Google ya, yang kayak tadi bisa kalau saya klik langsung masuk ke Excel-nya. Jangan Excel yang offline itu. Itu kalau yang Excel biasa kan yang punya Microsoft ya itu ya, yang Excel itu nggak bisa kan itu. Jadi nanti setiap ini ya nanti untuk sekalian benahi ini nanti semua pekerjaan ini kan Anda ngitung ini pakai apa itu, jangan kalkulator gitu ya. Jadi ada linknya ke kalau pakai tadi yang ke Excel-nya yang Google Excel ya silakan nggak apa-apa. Tapi kalau saya klik itu masuk ke sana gitu. Kalau itu penjualannya sederhana, kalau misalkan saya itu ada yang 1 dikurangi 0,001 itu juga dimasukkan ke dalam Google. Enggak, tapi kan Anda waktu itu ngerjakan apa coba-coba di saya screen kan apa. Misal ini kan sebenarnya juga sederhana kan ini. Oh, kalau misalkan ada gitu, misalkan ada perhitungan 1 dikurangi 0,001 itu juga harus dimasukkan ke Google Sheet atau Ya karena saya inginkannya semua itu kan Anda misalnya ngitung pakai jari ya nggak bisa kan. Maksud saya kalau pakai jari baru yang nggak dilingkan ya 3 tambah 2 oke lah. Tapi kalau yang di situ sudah komputasinya, tapi jangan pakai kalkulator maksud saya. Jadi semua kalau bisa hitungan itu dikumpulkan masuk ke Excel ya nggak masalah itu di Excel ada punya satu Excel tapi sudah untuk banyak ini kan bisa kan. R-nya juga satu program kan juga bisa itu. Jadi misalnya ini lah, itu ini, jangan Anda pakai kalkulator ya, pangkat min 10 pakai ini bukan, tapi pakai apa perintah di Poissonnya. Kan di Excel ada kan Poisson ini. Perintahnya apa kalau dihitung ini pakai Excel, pakai R kan ada beda kan? Tapi jangan di sini pakai kalkulator gitu. Saya hanya nggak males ngecek bahwa ini benar enggaknya, ngecek apa kalkulator saya nggak mau gitu. Saya ingin tinggal ngeklik, saya cek di Excel-nya benar perintahnya ya sudah gitu. Jadi ini membiasakan bahwa karena sekarang ada cloud-nya Excel, ada cloud-nya R kan, jadi sudah enak. Jadi kita kan tinggal nge-share ini diklik sudah masuk ke sana. Coba saya kan yang sudah pakai seperti itu siapa aja di sini coba. Tadi Mas Bakara.
Oh, tapi ini nggak bisa diklik ya malah ya. Apa? Yang dulu Oh, ini ada Mbak, kayak kodenya screenshotnya ya. Sekarang ditambahin linknya aja ya. saya pakai Oh, pakai offline. Anda belum punya yang cloud? tapi timbang saya buat akhirnya saya Enggak, nanti bikin aja. Yang ini biarin tetap ada. Anda tinggal nambahkan apa? Kalau sudah punya yang cloud-nya, Anda tinggal copy linknya aja taruh di bawahnya gitu. Enggak apa. Ini jangan dihapus, biarin aja enggak apa. Tinggal dikasih di sini link cloud-nya gitu. Jadi nanti kalau saya klik langsung masuk sana. Nah, kalau misalnya yang ini, kemungkinan kalau menggunakan apa multinomial misalnya, ya nanti langsung pakai perintah multinomialnya aja untuk checking ini hasil akhirnya berapa enggak, itu nanti bisa langsung ke situ. Jadi kalau tadi yang pakai Excel, Anda pakainya yang Google Sheet aja ya. Jadi tinggal nanti saya klik itu masuk ke sana itu. Silakan nanti tambahkan nanti karena keuntungannya Anda pas di ujian juga sama ya, pas di UTS nanti kalau jawabnya di ini nanti kalau saya klik itu dia masuk ke Excel-nya. Jadinya tidak harus R, Excel juga boleh itu maksud saya. Jadi tidak harus. Yang penting saya inginkan yang teknologinya sudah yang cloud itu, bukan yang offline. Malah yang Python itu sekarang juga di Google kok apa Google Lab, Google Lab sudah bisa juga itu. Jadi artinya kalau mau ke situ juga nggak apa-apa. Yang penting saya kalau klik-klik itu masuk ke sana itu. Memang saya lagi untuk membiasakan bahwa antara apa kalau yang S3 malah saya tuntut bikin algoritma gitu karena nanti untuk kepentingan mereka ini kan harus bisa bikin algoritma. Kalau ini kan enggak loh, langsung pakai nggak apa-apa lah. Karena mereka harus mengembangkan model, nanti setelah itu melawan komputasinya, kalau tanpa algoritma itu susah bikin programnya kan, alurnya belum kelihatan. Malah itu ada yang nemu program di internet, saya minta bikin algoritma, terus teorinya kayak apa dibalik gitu. Nah kalau saya di budaya komputasi malah saya kasih program, tapi saya hapus beberapa baris itu. Ngisi yang hilang itu apa itu. Nah ini kan kadang kita ngisinya, nah itu kan kalau nggak paham juga akan susah kan. Apa sih yang harus ditambahkan supaya program itu jalan itu. Jadi nanti kalau nanti apa minggu depan sudah memutuskan akan ini nanti Anda bikinlah pertama template untuk UTS ya. Jadi nanti kasih namanya hampir sama ini, tapi nanti ditambahi kata di sini adalah UTS itu, Startmat 1 tapi UTS itu. Nanti sekarang bikin dua sekalian yang UTS itu. Tapi kan lebih enak kan setelah selesai ujian Anda rename kan. Apa bikin nanti copy terus disalin kan tinggal nyambung kan. Kalau ada yang bikin sejak awal nanti kan repot, yang tugas harus mengcopy kan malah repot. Maka yang pertama bikinlah template untuk UTS-nya itu. Itu kalau keputusannya ingin gunakan yang nanti mungkin Pak Tur besok pakai kertas ya silakan aja, nanti ada penyesuaian aja. Saya hanya lebih di era kayak sekarang kan sebenarnya teori komputasi dan apa sebagai satu kesatuan yang harus dikuasai. Memang kertas ya lebih mudah koreksinya karena kertas saja sudah melihat di mana, tapi ini juga enak juga karena saya bisa buka di mana aja juga itu.
Kalau kertas harus bawa kemana-mana kertasnya itu. Karena ngoreksi pakai ini juga cepat, kadang melihat di ini kan sudah langsung saya masukkan nilainya ke. Kan nanti kalau misalnya di sini kan ada UTS soalnya misalnya ini didesain kan soalnya berapa ini? 10 ini. Kalau 10 kan tinggal saya masuk ini kan yang dulu 10 itu. Ada yang nggak ngerjakan nomor 1, ini benar, ini baru ada yang cuma dapat dikit, dapat 2, kayak ini kan nilai dari yang dulu. Ya ada yang marah itu. 000 ini berarti dia nggak ngerjakan itu. Hanya soal aja di ini. Jadi saya karena enak ngorangnya langsung saya masukkan ke sini, jadi di tempat jawabnya dia nggak saya usik sama sekali. Saya lihat dari sini langsung ketemu angka, langsung saya taruh di situ. Ini 10 soal dalam waktu 2 jam. Ya kadang ada yang bolong-bolong kayak gini ya. Tapi yang jelas kan jadi dibikin sibuk gitu jadinya. Tapi kalau sampai ada yang kok skornya sama persis ini, nah ini mulai saya curigai gitu kan. Kan ini nggak ada yang sama kan ini. Kalau ada yang sampai sama, misalnya ini ke sini kok sama persis, 10, 10, 5, 10, 5, 2, sama persis gitu. Mana? Ini kan oleh sistemnya yang membuatkan dari jurusan. Nah, saya karena tadi misalkan yang apa, ya biasanya koordinator kelas bisa dapat itu. Tapi kan cuma 1, tapi juga dari yang maju-maju tadi. Kan ada dari presentasi kan ada ininya juga bisa dapat nanti, bisa juga kadang ini yang nanggung itu loh, di perbatasan ya oke lah saya kasih bonus itu. Jadi untuk nambahin supaya jadi nilainya ya bergerak. Ya kalau memang nggak ada bonus ya sudah gitu. Kalau dulu saya belum pakai sistem ini, saya tambahkannya langsung di sini. Misalnya dia dapat 41, saya tambahkan aja plus di sini kan bisa juga, ini dikasih di kolom beda ya sudah nggak apa-apa. Memang lebih kelihatan di sini yang dapat bonus siapa. Kan karena soalnya kan juga dengan saya buat kayak gini kan beda-beda. Nanti kan ada yang dia cenderung soalnya dapat yang cukup berat kan ada lah. Nanti kan bisa aja di situ saya akan memberi macam itu bersifat subjektif bagi di sini. Jadi nggak bisa di. Tapi kalau yang ini adalah yang objektifnya ini. Tapi biasanya selama nggak ada pola-pola yang agak ini saya nggak. Ini. Kan yang bahaya kalau gini, yang dulu kalau yang S1 kadang ada yang nyoba gini. Jadi tulisan tangan kan di scan. Dia itu nggak pakai tangannya dia, langsung ikut scan-nya itu taruh di overlay-nya dia itu. Ya ada yang nekat kayak gitu, kadang kan nganggapnya apa? Banyak kan kemungkinan nggak ketahuan lah gitu, ada yang spekulasi kayak gitu. Tapi kalau S2 jumlahnya sedikit nggak, kemungkinan ketahuan kan gampang. Gitu. Tapi yang S1 memang karena jumlahnya kan banyak itu ada resiko kan. Ya apa nyontek tapi bisa ini sekali lah itu. Tapi saya sih kemarin belum saya coba yang agak parah banget ya enggak lah Mas. Nah, bisa juga besok kalau soalnya 10 ya template-nya ini masih. Tapi kalau soalnya kurang dari 10 ya ini kan standar yang dibuatkan oleh departemen kan ini yang diminta kayak gini. Nah, yang untuk tugasnya memang kemarin saya serahkan Pak Hasan nanti yang melihat. Ini kan saya kasih nilai maksimal dulu. Kalau Pak Hasan setuju ya sudah berarti memang. Tapi nanti saya juga cek secara random siapa sih yang kelihatan kalau memang bisa maksimal ya sudah. Tidak masalah. Oke, sampai sini sudah juga ada yang tanyakan? Oke, berarti minggu depan ke berapa? 6 ya? Akhir ya. Oke, saya kira untuk kuliah hari kita akhiri. Terima kasih.
Oh iya, belum saya tutup ini nanti.